Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan memahami pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Pengertian insentif. Insentif adalah kompensasi berupa penghargaan atas hasil kerja karyawan yang baik. Insentif tidak berkaitan dengan lama atau pendeknya waktu kerja. Maksudnya, belum tentu ada yang bekerja lembur lebih lama akan mendapatkan hasil maksimal dibandingkan dengan karyawan lain yang bekerja secara efektif. Dengan kata lain, apresiasi ini adalah murni penghargaan atas hasil performa kerja dalam mencapai hal lebih dari standar atau target perusahaan. Insentif diharapkan menjadi alat perusahaan agar karyawan terus termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan capaian kerja yang maksimal. Pengaturan insentif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Rumus pembagiannya ditetapkan secara adil, sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran output kerja, meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan, serta dapat menguntungkan semua pihak. Prinsip pemberiannya berhubung dengan kinerja karyawan yang melampaui standar tertentu yang telah diterapkan perusahaan. Karyawan yang telah bekerja keras dan mencapai target akan mendapatkan penghargaan, wujudnya bisa uang, barang, dan lainnya. Tujuan insentif. Tujuan bagi karyawan. Pendapatan tambahan dapat ditabung investasi atau membeli karyawan yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat. B. Tujuan perusahaan. Karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegaskan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dengan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu serta meningkatkan hasil usaha. Jenis-jenis bentuk insentif. A. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu materi insentif. Jenis adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan, asuransi, dan jaminan hari tua. Non materi. Insentif berbentuk non material adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. B. Insentif berdasarkan penerimanya. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan presentasinya di tempat kerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu sebagai contoh adalah program Employee of the Month. Insentif kelompok. Pemberian insentif dapat diberikan kepada pegawai dan sistem kelompok atau grup. Biasanya perusahaan membagi kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus kepada kelompok-kelompok divisi. C. Bentuk insentif. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi tiga, yaitu insentif bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Indikator pemberian. Secara umum, indikator pemberiannya adalah kinerja pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target, pegawai yang mampu merealisasikan ide untuk pengembangan perusahaan, waktu kerja efektif, waktu kerja pegawai dan menyelesaikan pekerjaannya, senioritas karyawan, masa kerja yang seorang karyawan di sebuah perusahaan, menunjukkan loyalitas sehingga pengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Kebutuhan pegawai. Terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga sedang membutuhkan bantuan. Namun perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Keadilan dan kelayakan, evaluasi dan jabatan karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan
Memahami pemberian insentif dan kompensasi perlengkapan. Pengertian insentif. Insentif adalah kompensasi berupa penghargaan atas hasil kerja karyawan yang baik. Insentif tidak berkaitan dengan lama atau pendeknya waktu kerja. Maksudnya, belum tentu ada yang bekerja lembur lebih lama akan mendapatkan hasil maksimal dibandingkan dengan karyawan lain yang bekerja secara efektif. Dengan kata lain, apresiasi ini adalah murni penghargaan atas hasil performa kerja dalam mencapai lebih dari standar atau target perusahaan. Insentif diharapkan menjadi alat perusahaan agar karyawan terus termotivasi untuk bekerja keras dan menghasilkan capaian kerja yang maksimal. Pengaturan insentif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Rumus pembagiannya ditetapkan secara adil, sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran output kerja, meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan, serta dapat menguntungkan semua pihak. Prinsip pemberiannya berhubung dengan kinerja karyawan yang melampaui standar tertentu yang telah diterapkan perusahaan. Karyawan yang telah bekerja keras dan mencapai target akan mendapatkan penghargaan, wujudnya bisa uang, barang, dan lainnya. Tujuan insentif. Tujuan bagi karyawan. Pendapatan tambahan dapat ditabung investasi atau membeli karyawan yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat. B. Tujuan perusahaan. Karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegaskan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dengan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu serta meningkatkan hasil usaha. Jenis-jenis bentuk insentif. A. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu materi. Insentif jenis adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan, asuransi, dan jaminan hari tua. Non-materi. Insentif berbentuk non-material adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. B. Insentif berdasarkan penerimanya. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu. Insentif ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan presentasinya di tempat kerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu sebagai contoh adalah program Employee of the Month. Insentif kelompok. Pemberian insentif dapat diberikan kepada pegawai dan sistem kelompok atau grup. Biasanya perusahaan membagi kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus kepada kelompok-kelompok divisi. C. Bentuk insentif. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi tiga, yaitu insentif bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Indikator pemberian. Secara umum, indikator pemberiannya adalah kinerja pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target, pegawai yang mampu merealisasikan ide untuk pengembangan perusahaan, waktu kerja efektif, waktu kerja pegawai dan menyelesaikan pekerjaannya, senioritas karyawan, masa kerja yang seorang karyawan di sebuah perusahaan, menunjukkan loyalitas hingga pengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Kebutuhan pegawai. Terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga sedang membutuhkan bantuan. Namun perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Keadilan dan kelayakan, evaluasi dan jabatan karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.